お元気。お元気です。お元気ですか。お元気ですか。元気ですか。Hai, genki Hai, des. genki desu. Baik, terima kasih Nabil, terima kasih Baim. Baim dipelajari lagi ya greetingnya ya. Ustaz Datari, saya ke kelas 5 ya. Ya Ustaz, terima kasih. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tema 7. Silakan kalian siapkan buku tema 7-nya ya. Kita akan membahas buku tema 7 kita di halaman berapa ya ini ya? Halaman 4. Coba kalian buka halaman 4. Halaman berapa, Us? Halaman 4, nah. Oke. Baik, kita akan mulai ya di halaman 4. Itu ada ayo mencoba. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. 1. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu tarik ke posisi semula. 2. Angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. 3. Ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut. Saya akan sharekan whiteboard-nya. Kalian isi di buku tematik kalian ya. Halaman 5. Kegiatan yang pertama, aktivitas yang dilakukan mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Yang kedua, menarik meja, hasilnya juga sama, meja bergeser ya. Kemudian sekarang aktivitas yang kedua. Nah, kegiatan kedua aktivitasnya apa nak? Kalau sesuai dengan 3 langkah yang sudah Ustazah bacakan tadi. Dania, apa aktivitas yang kegiatan yang kedua, Dania? Angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Ya, berarti kita bisa tuliskan di sini mengangkat tas gitu ya. Mengangkat tas. Nah, kemudian hasilnya apa? Apa Dania hasilnya? Kalau mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Kalau mengangkat tas, hasilnya apa? Tasnya terangkat apa tidak? Terangkat. Ya, berarti kita bisa tuliskan di sini tas terangkat. Nah, kemudian selain mengangkat tas setelah kamu angkat, terus lalu letakkan lagi ke posisi semula. Berarti diapakan tasnya? Ditaruh. Ditaruh lagi, berarti meletakkan tas. Nah, apa yang terjadi hasilnya sama tasnya? Tidak terangkat. Kalau habis terangkat, berarti kalau diletakkan lagi, berarti tasnya bergerak ke bawah gitu ya.
Tidak terangkat, itu berarti tasnya bergerak ke bawah. Oke, terima kasih Dania. Excellent. Nomor 3. Nomor 3. Bentar, ini Dania Ustada checklist dulu ya. Nilainya. Oke. Nomor 3 silakan Mbak Im. Aktivitas yang dilakukan apa Mbak Im? Nomor 3. Ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Berarti yang bisa kita tuliskan di sini apa? Meremas kertas, ya. Langsung kamu simpulkan ya, jangan dibaca lagi. Kalimat yang atas jangan dibaca lagi, tapi langsung disimpulkan jadi kalimat untuk tabel ya, kalimat aktivitas. Hasilnya apa, Mbak Im? Meremas kertas. Kertas termas. Kertas berubah bentuk apa tidak? Berubah bentuk. Iya, kertas berubah bentuk. Nah, kita tuliskan di kolom hasil kertas berubah bentuk. Sekarang Ustada ingin fin. Silakan dibaca yang ada di kotak orange itu fin. Di bawahnya tabel. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu anggap disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksud dengan gaya? Iya, betul. Jadi anak-anak, segala aktivitas ya yang membuat benda itu berubah bentuk, yang membuat benda itu dari diam menjadi bergerak, dari bergerak menjadi diam, yang membuat benda itu berubah arah ya, itu semuanya disebut dengan gaya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, halaman 6. Halaman 6. Ustada minta tolong Agis, silakan dibaca kalimat yang ada di kotak orange yang di atas. Agis, kemana Kak Agis? Oke, Agis, Ustada lompati dulu ya. Livia, silakan dibaca halaman 6, kotak orange yang di atas. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Betul sekali. Nah, sekarang kita lihat ada ayo mengamati. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar berikut lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Karena didorong. Didorong. Berarti ada gaya apa anak-anak? Halaman 6. Nah, yang gambar 1 ya, itu gaya dorong. Silakan kalian tuliskan di situ ya. Di bawahnya pertanyaan bisa kamu tulis gaya dorong. Nomor 2, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Apa itu? Gaya listrik. Gaya listrik. Kalau listrik namanya bukan gaya ya, tapi namanya adalah energi ya. Energi listrik. Oke, pinter. Nomor 3 sekarang. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ada apa anak-anak? Gaya magnet, betul sekali. Ada gaya magnet. Nomor 4, gambar nomor 4.
Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Gravitasi, kayak Iya, gravitasi. gaya gravitasi bumi ya, karena terjadinya di bumi. Nomor 5. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Gaya geser, Kursi kalau dipindahkan itu kan bisa menjadi gaya dorong ya, bisa karena gaya dorong, bisa juga karena gaya tarik ya. Kalau kamu tarik kursinya, dia akan berpindah. Kalau kamu dorong, dia juga akan berpindah ya. Oke, silakan dituliskan di buku tematiknya ya. Selanjutnya, Ustazah ingin Nabil, silakan dibaca halaman 7 yang ada di kotak orange. Saya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya geser. Untuk gaya listrik itu kita ganti menjadi energi listrik ya anak-anak ya. Jadi ada banyak sekali gaya ya anak-anak ya. Kalau kalian berenang beda lagi ya. Kalau berenang ada gaya apa aja nak? Gaya kata. Gaya kata, gaya gaya batu. kata, gaya batu, gaya dada, Gaya batu ya Bil ya. gaya dada, Gaya dada, gaya punggung. Gaya gaya kuku-kuku. Gaya gaya batu ya. Gaya batu terus dada, gaya dada. Tenggelam alias tenggelam dan minta tolong ya. Nah, sekarang kita ke halaman 7 itu ada ayo mengamati. gaya dada. Iya, dada alias minta tolong. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Nah, itu anak-anak ada gambar yang pertama itu gambar apa ya? Tambang. Tarik tambang, betul sekali. Itu berarti gaya apa, Nak? Gaya tarik. Gaya tarik. Kemudian gambar yang sampingnya tarik tambang, ada gambar apa itu? Gaya Gambarnya berupa gambar apa? Tangan. Kegiatannya apa kegiatannya itu? Tarik tambang. Loh, yang di sampingnya tarik tambang itu orang membuat gerabah, ya. Nah, orang membuat gerabah. Di situ ada gaya apa yang terjadi? Gaya tangan. Gaya tekan. Ya, gaya tekan. Nah, gaya tekan. Jadi, tanah liatnya yang basah itu ya, kena air itu ditekan-tekan sambil berputar mejanya ya, sambil dibentuk menjadi gerabah ya. Kemudian bawahnya tarik tambang itu gambar apa? Ibu menggendong anak. Ibu menggendong anak. Berarti ada gaya apa di situ, Nak? Gaya gendong. Gaya ngangkat. Gaya angkat, betul sekali. Gaya angkat. Kemudian gambar yang terakhir gambar apa? Gambar pedati. Gambar pedati. Nah, ada gaya apa di situ? Tarik. Gaya tarik, betul sekali ya. Pinter-pinter anak Bima Sakti. Hebat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman Berapa? selanjutnya. Halaman berapa ya? Halaman 8. Halaman 16, silakan dibuka halaman 16 anak-anak. Iya, halaman 16. Oke, Ustazah ingin Raihan silakan dibaca yang ada di kotak orange, aktivitas. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih Raihan. Nah, ayo berdiskusi. Tuliskan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan Bapak Ibu guru dan kelompok-kelompok lain. Nah, kita isi bareng-bareng ya anak-anak ya. Tabel yang ada di halaman 17. Pemanfaatan gaya otot. Nah, nomor 1 manfaatnya memindahkan benda. Contoh kegiatannya sapi menarik pedati. Nah, kira-kira nomor 2 manfaatnya apa lagi sih gaya otot itu selain memindahkan benda? Raffi, ada manfaat apa saja, Fi? Gaya otot itu selain memindahkan benda? Raffi, rompinya mana? Rompinya kok nggak dipakai? Anak-anak ada nilai sikap loh ya. Nilai sikap untuk rapat kalian sama seperti rapat kalian semester 1. Nilai sikap itu dilihat ustadz itu dari kalian pakai seragam atau tidak, rompinya dipakai atau tidak gitu ya, celananya dipakai atau tidak gitu ya. Ntar atasnya seragam, bawahnya celana pendek. Oke, nomor 2, Ustazah bantu ya Mas Raffi ya. Nomor 2, manfaatnya gaya otot itu selain memindahkan benda, ada mendorong benda. Nah, mendorong benda. Ada yang tahu nggak contoh kegiatannya? Untuk kegiatan. Ya. Selain Raffi boleh berkomentar, boleh berpendapat. Contoh kegiatan yang mendorong benda apa? Mendorong meja. Iya, betul sekali. Misalnya, Raffi mendorong meja. Nah, sekarang nomor 3. Apalagi selain mendorong benda? Mendorong sapi. Menarik benda. Nah, menarik benda. Contohnya apa kalau menarik benda? Menarik tali. Menarik tali boleh. Raihan menarik tali. Oh, mudah kan anak-anak ya? Manfaatnya lagi apa? Menggerakkan benda. Nah, menggerakkan benda. Contohnya apa kalau menggerakkan benda? Menggerakkan tempat. Boleh. Atau menggerakkan mobil-mobilan. Nabil menggerakkan mobil-mobilan. Mobil beneran juga boleh kok ya. Oke, nomor 5. Apalagi ya manfaatnya gaya otot ya? Gaya otot itu bisa untuk apa lagi? Mengangkat benda ya. Contohnya apa? Mengangkat benda. Mengangkat meja. Mengangkat buku, mengangkat meja boleh. Livia mengangkat tas. Nah, bisa ya. Silakan diisi tabelnya ya.
Baik, sekarang kita beralih ke halaman 53 anak-anak. Silakan dibuka halaman 53. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. 1. Siapkan penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. 4. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 5. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 6. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 7. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Nah, ini nanti bisa kalian coba sendiri di rumah ya, kalau kalian penasaran ya. Nah, Halaman berapa, Us? Usada Tari sudah pernah mencoba halaman 54. Ya, itu bisa menempel. Jadi potongan kertasnya itu bisa menempel di penggaris mika ya, penggaris plastik atau penggaris mika ya. Penggaris mikanya. Nah, nanti kalian bisa nyoba sendiri di rumah. Nah, ini ada penjelasannya kenapa kok bisa potongan kertas itu menempel di penggaris plastik. Ustada minta tolong Raffi, silakan dibaca yang ada di kotak orange-nya. Halaman 54. Setiap benda netral. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut pindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas muatan negatif, pendekatan menjauhi penggaris. Di kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Iya, betul sekali ya. Itu sebenarnya gaya listrik ya. Berarti ada gaya listrik ya, nggak apa-apa lah. Kita pakai gaya listrik nggak apa-apa. Oke anak-anak, kita lihat ada listrik statis dan listrik dinamis ya. Nah, sebelum kita ke listrik statis dan listrik dinamis, anak-anak Ustazah jelaskan tentang yang penggaris plastik tadi ya. Nah, penggaris plastik itu, kenapa potongan kertas itu bisa nempel ke penggaris plastik? Itu karena ada perbedaan muatan ya. Antara muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Perbedaan muatan inilah yang menyebabkan kedua benda itu menempel satu sama lain gitu ya anak-anak. Bukan karena penggaris plastiknya berarti punya magnet, punya gaya magnet, bukan, karena penggaris plastik itu bukan logam, tetapi ada muatan yang berbeda. Ya, jadi tubuh kita itu juga ada muatannya anak-anak. Kadang kalau kamu pernah ya, barangkali kamu pernah merasa kayak kesetrum. Aku loh padahal nyentuh meja, nggak nyentuh listrik Ustazah, nggak nyentuh kabel Ustazah. Nyentuhnya meja, tapi kok kayak kesetrum ya? Itu karena muatan di dalam tubuhmu itu ada perbedaan muatan dengan meja gitu. Nah, itu terkadang terjadi tidak setiap saat ya, tetapi hanya sesekali saja begitu. Itu yang disebut dengan listrik statis. Listrik statis ya. Jadi listriknya itu atau muatannya itu hanya melompat, tidak mengalir ya. Itu listrik statis. Jadi energi listriknya atau gaya listriknya itu kecil ya. Gaya listriknya kecil. Oke
Oke, sekarang ke ayo membaca. Ustadzah minta tolong Keisha, silakan dibaca. Yang mana, Us? Halaman 54, ayo membaca. Sudah ke Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis, terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Iya, terima kasih Keisha. Nah, sekarang kita ke halaman 55 anak-anak. Tugas, kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut, tuliskan dengan bahasamu sendiri. Kita jawab bersama-sama ya, halaman 55. Nomor 1, listrik statis adalah, ada yang tahu listrik statis itu apa? Listrik yang apa di teks itu tadi? Listrik yang diam. Listrik yang diam atau tidak mengalir ya. Listrik yang diam atau tidak mengalir, hanya melompat saja ya anak-anak ya. Hanya meloncat, terjadi loncatan muatan saja, bukan aliran muatan ya. Pinter, Vin. Good job. Oh, belum nomor 2, masih listrik dinamis. Apa listrik dinamis? Jendela para us bukan aku. Oh, siapa tadi yang menjawab? Arya, Oh, Arya, good job, terima kasih. Listrik dinamis. Ada yang tahu listrik dinamis apa? Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Kebalikannya ya anak-anak ya. Kalau statis itu diam, tidak mengalir. Kalau dinamis itu mengalir ya. Listrik yang mengalir. Atau terjadi aliran muatan listrik. Nah, silakan ditulis di buku tematik kalian ya. Nomor 2. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Contoh gejala listrik statis. Ada yang tahu? Selain menempelnya penggaris plastik ke menempelnya potongan kertas ke penggaris plastik, apalagi? Yang Ustadzah jelaskan tadi apa?
Peristiwa bergetarnya tangan kita seakan tersengat listrik gitu ya. Atau seakan terkesetrum. Kesetrum itu apa? Ya, tersengat listrik ya. Tersetrum. Tersetrum. Seakan tersengat listrik dalam Setrum, waktu singkat. kesetrum. Dalam waktu singkat. Lumayan, bisa jadi The Flash. Saat menyentuh meja ya. Nah, sekarang kita ke halaman 60. Silakan dibuka halaman 60. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. Ada gambar lampu senter, ada kipas angin, setrika, dan lemari pendingin. Ya. Nomor 1, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Apa anak-anak? Halaman 60. Kenapa lampu senter dapat menyala? Karena ada baterai. Karena ada energi listrik dari baterai. Iya, pintar. Nomor 2, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Karena ada energi listrik dari apa? Dari colokan. dari colokan. Dari Colokan. Dari Kan ada sumber energi ya. Oh, bukan Dari colokannya. colokan ya. Dari Colokan kan itu menyerap itunya. Listriknya. 3, nomor 3. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Karena ada Energi listrik dari sumber energi juga. Iya. energi panas. Nomor 4. Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Karena ada energi listrik juga ya. Listrik dari sumber energi. Jadi Nah. dingin karena itu didiam. Nah, anak-anak, dari 4 jawaban ini kita bisa simpulkan bahwa senter, kipas angin, setrika, dan lemari pendingin itu adalah alat-alat yang menggunakan energi listrik ya, dengan sumber yang berbeda. Ada yang sumbernya dari baterai, ada yang listriknya itu didapat langsung dari sumber energinya ya. Nah, maka keempat alat ini disebut dengan alat elektronik. Ya, artinya alat elektronik itu adalah alat yang menggunakan energi listrik ya. Nah, kita simak dulu apa itu alat elektronik di halaman 61. Silakan dibaca Fahri. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain saat arus listrik mengalir melewati bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Ya, oke, stop Fahri, terima kasih. Lanjutannya Arya, silakan dilanjutkan. Aku masih nulis halaman 60 tadi. Oh, oke. Kita lanjutkan dulu ke Azam ya. Azam, silakan dilanjutkan.
Energi listrik dapat diubah Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam akan menyala. Loh, kok itu? Yang paragraf ketiga, energi listrik dapat Energi diubah listrik menjadi energi gerak. dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bila kipas angin. Lanjut. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Iya, terima kasih Azam, bagus sekali ya. Nah, anak-anak, waktu kita sudah habis ya, kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan ya, di hari Jumat. Nah, ini Bima Sakti sampai di halaman 61 besok. Ingatkan Usada Tari ya, hari Jumat sampai halaman 61 gitu ya. Baik, terima kasih perhatian kalian. Hari ini kalian luar biasa. Semuanya semangat, semuanya pinter ya. Ustada ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Ustada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustada Tari berpindah ke sebelah. Ustada. Oke. Siapa yang jadi host? Ustada Dinda saya jadikan host ya.